Yaya Yahadi, buruh pabrik warga Rawabada, Karanganyar, Subang, Jawa Barat ini hidup pas-pasan. Dengan gaji UMK Subang 3,3 juta rupiah, penghasilannya masih harus dipotong BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yaya keberatan saat pemerintah mengumumkan akan memotong 2,5% gajinya untuk tapera. Selain untuk makan, ia pun masih harus memikirkan biaya sekolah kedua anaknya. Kurang mencukupi. Sekarang kan kalau ngambil dari 3%, belum nggak ada tapera juga udah susah hidup juga. Tanya Yaya sebagai buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo juga menolak tapera yang dinilai kian membebani pengusaha dan buruh. Sementara Komisioner BP Tapera Heri Pudio Nugroho menjelaskan iuran tapera merupakan dana tabungan simpanan peserta yang akan memberikan manfaat dengan asas gotong royong, menghimpun dana, membantu masyarakat kelas bawah memiliki rumah layak terjangkau dengan suku bunga maksimal 5%. Yang kedua adalah dari dana taperanya itu sendiri yang dihimpun dari simpanan peserta tapera. Ya. Ini kalau ngomongin outputnya saat ini mungkin FLPP dari mulai tahun 2010 ya itu sudah mampu menyediakan kurang lebih hampir 1,5 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kredit pemilikan rumah, tenor kredit maksimal 30 tahun dengan maksimal plafon pinjaman berdasarkan zonasi wilayah di mana plafon Jabodetabek 168 juta rupiah. Kredit bangun rumah, tenor kredit maksimal 15 tahun dengan plafon pinjaman maksimal 120 juta rupiah. Sementara kredit renovasi rumah, tenor kredit maksimal 5 tahun dengan plafon maksimal pinjaman 50 juta rupiah. Namun yang perlu diingat, tapera berupa pinjaman di mana para pekerja tetap harus membayar cicilan kredit pinjaman dan membayar iuran kepesertaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ruang sidang pengadilan tipikor seketika riuh. Biduan dangdut Nayunda Nabila Nizrina muncul menjadi saksi sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Atau satu? Satu dari Bu Tita, satu dari itu. Oke, saya ingin konfirmasi itu makanya. Ada berapa tas yang saksi terima? Dua Pak. Yang satu tadi Balenciaga? Balenciaga warna silver, yang satu Balenciaga warna hitam. Dua-duanya Balenciaga? Iya. Coba disampaikan sumbernya dari mana, yang Balenciaga yang hitam dari siapa? Balenciaga yang hitam dari Pak Menteri melalui Pak Hatta. Balenciaga yang silver itu dari Bu Tita. Dalam persidangan sebelumnya terungkap, SYL menitipkan Nayunda sebagai pegawai honorer di Kementerian Pertanian. Nayunda mengakui meminta kepada cucu SYL untuk menjadi pegawai honorer Kementan. Khusus? Tidak atau pernah honorer? Tidak. Kalau honorer tidak ditawarkan, tetapi saya yang meminta. Oh, gitu, saudara minta yang ya. meminta untuk menjadi tenaga honorer di Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian. Itu saudara sampaikan ke siapa itu? Awalnya saya sampaikan ke cucunya. Majelis Hakim juga menanyakan awal perkenalan Nayunda dengan terdakwa SYL. Nayunda diduga berkenalan dengan SYL saat menjadi aktivis Partai Politik Nasdem. Namun bendahara Partai Nasdem, Ahmad Saroni, urung dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena kesibukan di Komisi 3 DPR RI. Jaksa menyatakan akan menghadirkan Ahmad Saroni dalam persidangan selanjutnya. Dari Jakarta, Hamzah Azwan Has, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, kebijakan pemerintah terkait diwajibkannya tabungan perumahan rakyat atau tapera terus menuai reaksi publik. Mayoritas publik, terutama warganet, menyaksikan pemotongan gaji untuk iuran tapera bisa berjalan lancar dan efektif. Aturan terkait tabungan perumahan rakyat terus ramai diperbincangkan warganet di sejumlah media sosial. Sejumlah netizen mempertanyakan penghitungan hasil iuran tapera apakah bisa menjamin membantu kepemilikan rumah. Mereka bahkan membuat hasil hitungan manual tapera yang memakan waktu hingga ratusan tahun. Tak hanya itu, warganet juga khawatir tapera bisa menjadi lahan baru yang berpotensi munculnya kasus korupsi.
Mereka juga mengkhawatirkan proses klaim hasil tapera nantinya tidak berjalan lancar dan menemukan berbagai kendala. Pemirsa, nilai kerugian negara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi timah berkembang menjadi 300 triliun rupiah. Kenaikan itu berdasarkan laporan BPKP dan penjelasan ahli tentang kerugian real terkait ekologis, ekonomis, dan rehabilitasi lingkungan. Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan tata niaga komunitas timah di wilayah izin usaha pertambangan IUPPT Timah TBK tahun 2015-2022 memasuki babak baru. Penyidik Kejaksaan Agung mengungkapkan nilai kerugian negara naik dari 271 triliun menjadi 300 triliun rupiah. Kenaikan nilai kerugian negara ditetapkan setelah penyidik menerima laporan dari BPKP, juga penjelasan tentang kerugian real terkait ekologis, ekonomis, dan rehabilitasi lingkungan dari ahli Guru Besar Pelindungan Hutan, Profesor Bambang Heru Saharjo. Diperdebatkan saya dengar itu, saya baca juga di medsos, wah ini masih potensi, ini belum real. Nah ini silakan teman-teman tanya, ahlinya ada, Ibu Deputi ada, saya ada, sehingga kita bisa mengklirkan apa yang menjadi alat bukti dan jaksa yakin bahwa ini adalah kerugian real. Dalam kasus ini Kejaksaan Agung telah menetapkan 22 orang tersangka. 2 tersangka yang menjadi sorotan publik adalah Harvey Muiz dan Crazy Rich Pig Helena Lim. Kasus ini juga menyeret istri Harvey Muiz, aktris Sandra Dewi, yang telah diperiksa penyidik sebagai saksi. Gaya hidup mewah pasangan Harvey Muiz dan Sandra Dewi jadi sorotan setelah kasus ini diungkap ke publik. Kejaksaan Agung telah menyita beberapa barang bukti, di antaranya mobil mewah milik Harvey Muiz. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana, membenarkan adanya penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah, oleh Densus 88 Anti Teror Polri. Pihaknya juga menemukan adanya bukti penguntitan tersebut usai terduga pelaku diperiksa Jampitsus. Kejagung kini juga telah melimpahkan perkara tersebut ke Mabes Polri. Tadi saya jelaskan bahwa memang benar ini dari teman-teman Densus, sehingga kita serahkan kepada Pamilal Mabes Polri karena mereka di bawah Mabes Polri. Satu. Yang kedua, di kejaksaan ini penyidik sudah terbiasa menghadapi suatu ancaman dan tekanan. Ya. Dan kita tidak lemah dengan ancaman dan tekanan. Tetap penegakan hukum terus berjalan menjadi panglima di negeri ini. Pimpinan sudah menyelesaikannya dengan baik. Ya. Para pimpinan Kapolri, Pak Kapolri, dan Pak Jaksa Agung sudah ketemu. Ya. Tentunya kita di sini harus dengan kepala dingin menyelesaikan perkara ini agar lembaga dan negara yang besar ini tidak terganggu dengan hal-hal yang seperti ini ke depannya. Keluarga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan dugaan pemerasan dan gratifikasi Kementerian Pertanian. Hakim mencecar anak laki-laki SYL, Kemal Redindo, soal aset atau kepemilikan rumah dan kendaraan. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo langsung mendapat peluk cium setelah tiba di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam sidang ini, keluarga SYL dihadirkan sebagai saksi. Mereka adalah istri SYL, Ayun Sri Harahap, anak laki-laki SYL, Kemal Redindo Syahrul Putra, serta cucu SYL, Andi Tenri Bilang Radisya Melati alias Bibi. Anak SYL, Kemal Redindo, sempat dicecar soal kepemilikan aset-asetnya. Saudara saksi di Makassar itu punya rumah atau tidak? Punya, kalau punya rumah punya Bapak, satu. Ya. Tetapi itu rumah pemberian dari orang tua, belum pernah beli rumah sendiri. Pemberian dari orang tua. Ya. Sejak kapan diberikan rumah itu kepada saudara saksi? Semenjak periode kedua Bapak Syahrul menjadi gubernur. Oh, waktu beliau masih menjadi gubernur. Iya. Keluarga Syahrul Yassin Limpo menjadi sorotan lantaran turut menerima aliran dana dari kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Keuangan.
Istri SYL, Ayun Sri Harahap, diungkap salah satu saksi di persidangan meminta uang bulanan antara 25 hingga 30 juta rupiah dari awal tahun 2020 hingga 2021. Selain itu, uang untuk keperluan pribadi sang istri sejak tahun 2020 hingga 2023 mencapai 938 juta rupiah. Putri SYL, Indria Cundatita, yang juga merupakan anggota DPR fraksi Partai Nasdem, juga diduga menerima aliran dana untuk keperluan pribadi. Seperti untuk biaya stem cell sebesar 200 juta rupiah, membayar pembelian mobil Toyota Innova sebesar 500 juta rupiah, serta biaya perawatan kulit yang pertindakannya mencapai puluhan juta rupiah. Sedangkan anak kedua SYL, Kemal Redindo, yang merupakan PNS di Sulawesi Selatan, para pejabat Kementan mengumpulkan uang untuk membayar pembelian aksesoris mobil sebesar 111 juta rupiah. Selain itu, Kemal juga pernah meminta uang sebesar 200 juta rupiah untuk biaya renovasi kamar, serta biaya untuk hitanan anak hingga puluhan juta rupiah. SYL juga menempatkan cucunya Andi Tenri alias Bibi untuk bekerja sebagai tenaga ahli di Kementan dan digaji sebesar 10 juta rupiah per bulan. Selain itu, Kementan juga pinjamkan mobil dinas Toyota Navan untuk cucu SYL sejak 2020 hingga 2023. Dalam persidangan hari Rabu, sebanyak 14 orang saksi dihadirkan dalam persidangan. Selain keluarga SYL, juga dihadirkan saksi dari lingkungan Kementerian Pertanian serta biduan dangdut Nayunda Nabila. Dari Jakarta, Putu Bagus, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 saksi meringankan untuk tersangka Peggy Setiawan akan memberikan keterangan pada Jumat mendatang. Beredar di media sosial, ada nama Peggy Setiawan lainnya yang saat ini masih berkeliaran. Suharso alias Bondol, Suparman, dan Ibnu akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada kasus tewasnya Vina dan Eki di tahun 2016 lalu. Teman kerja bangunan tersangka Peggy Setiawan alias Perong telah mendapat surat pemanggilan dari Ditkrimum Polda Jawa Barat. Suharso alias Bondol mengaku siap memberikan keterangan. 27 Agustus 2016 silam atau awal penemuan jasad Vina dan Eki di flyover Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Bondol sedang bersama Peggy di Bandung. Iya, lihat udah kejadian tadinya kejadian kecelakaan tunggal. Sempat lihat ya? Iya, lihat langsung turun lagi. Kenapa turunnya di KM 202, Mas? Bisa itu dijelaskan? Mobil Godbil itu jurusan Jawa. Terus? Jawa. Jadi saya naiknya mobil Jawa. Bus Jawa ya? Iya. Dan memang rumah dekat flyover. Iya. Sempat jadi kerumunan ya, Mas ya? Kerumunan apa waktu itu, boleh diulang? Kerumunan. Ya, di atas flyover kemarin itu. Itu kecelakaan. Kecelakaan awalnya. Infonya. Polisi ada banyak polisi aja. Mas? Enggak. Oh, berarti langsung pulang? Iya, langsung lihat, pulang. Keraguan ditetapkannya Peggy Setiawan sebagai tersangka juga diperkuat dari keterangan 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang masih mendekam di tahanan. Saat diperiksa ulang polisi, 5 dari 6 terpidana menyanggah Peggy Setiawan alias Perong sebagai salah satu pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Kami mendapat informasi bahwa 6 dari terpidana ini sudah di BAP lagi oleh Polda Jabar dalam minggu-minggu terakhir ini. Ternyata katanya 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO. Beredar di media sosial ada nama Peggy Setiawan lainnya. Netizen memposting selembar ijazah atas nama Peggy Setiawan namun tanpa foto. Bahkan orang yang diduga Peggy Setiawan masih sempat berkumpul dengan teman-temannya pada bulan Maret lalu. Namun hasil penelusuran netizen tersebut dibantah Ramdhani Purwadisastra, anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dan Wakil Bupati Cirebon Wahyu Ciptaningsih. Baik di lingkungan keluarga, baik di lingkungan sosial, itu pengaruhnya sangat-sangat besar gitu loh. Saya ambil contoh sedikit gitu loh. Ketika saya keluar, pergi ke mall gitu loh, ada orang yang teriak gitu. Mungkin ini rada ekstrim ya dia ya, teriak gitu, "Woi pembunuh," kayak gitu loh. "Kok lu masih bisa keliaran aja sih kayak gitu? Kok lu nggak ditangkap sih? Lu kok nggak ini sih? Lu kok nggak itu sih?"
kasus pembunuhan Vina masih merupakan benang kusut dan masih harus terus diusut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar melaporkan. Pemirsa, Sajeriah, lansia calon haji tunanetra berniat mencium Hajar Aswad saat berada di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Calon haji asal Parepare, Sulawesi Selatan ini akhirnya bisa ke Tanah Suci setelah menunggu 14 tahun. Ratusan ribu calon haji melakukan berbagai kegiatan ibadah di kawasan Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Para calon haji berdoa, tawaf hingga sya'i. Sejumlah askar melakukan penjagaan ketat di sekeliling Ka'bah, terutama di dekat Hajar Aswad. Batu hitam ini menjadi incaran para calon haji untuk menciumnya. Situasi tersebut tidak menyurutkan niat Sajeriah calon haji tunanetra asal Parepare, Sulawesi Selatan untuk mencium Hajar Aswad. Dia mau mencium Hajar Aswad. Oh, dia tidak mau dibelanja, Pak. Dia tidak mau belanja di sini, dia cuma mau mencium Hajar Aswad. Sampai ke situ. Iya, Pak. Sajeriah tergabung dalam kloter 3 embarkasi Makassar dan bisa berangkat ke Tanah Suci setelah menunggu selama 14 tahun. Dari Media Center Haji Mekah Arab Saudi, Fahmi Firdaus Aswar melaporkan. Kementerian SDM memastikan pemerintah terus melakukan upaya peningkatan penyaluran LPG 3 kg tepat sasaran. Pihaknya juga berjanji akan melakukan pengawasan penyaluran LPG ke sejumlah hotel, kafe, dan restoran. Di tengah maraknya temuan kecurangan pengisian gas LPG 3 kg, pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan pemerintah terus melakukan upaya peningkatan penyaluran LPG 3 kg tepat sasaran. Dalam rapat kerja dengan Komisi 7 DPR RI, PLT Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM, Dadan Kusdiana berjanji pihaknya juga akan melakukan transformasi pendistribusian LPG tepat sasaran dengan melakukan pendataan di mana saat ini telah terdapat 42,4 juta nomor induk kependudukan. Tak hanya itu, pihaknya juga akan melakukan sejumlah sidak seperti hotel, kafe, dan restoran untuk memastikan pengawasan penyaluran LPG 3 kg. Kami tidak hanya memastikan pangkalan saja, Pak Ramson, bahwa semuanya kami lakukan, pengawasannya di seluruh supply chain untuk yang LPG itu. Tapi masyarakat tetap membayar jauh lebih murah daripada harga LPG yang komersial. Apakah pemerintah membayar subsidinya kelebihan? Tidak, Pak. Kami melakukan verifikasi. Data Kementerian SDM hingga April 2024 mencatat distribusi gas LPG mencapai 2,68 juta metrik ton atau setara 33,38% dari target penyaluran 8,03 metrik ton di tahun 2024. Sedangkan untuk tahun 2025, Kementerian SDM menargetkan proyeksi penyaluran LPG 3 kg sebesar 8,17 juta metrik ton atau naik dari tahun 2024 sebesar 8,03 juta metrik ton. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok ibu-ibu berhasil mengolah sampah menjadi pakaian hingga perlengkapan rumah tangga. Berbagai produk bernilai tinggi dan unik ini dapat ditemui di sebuah bank sampah di Kecamatan Kota Bondowoso, Jawa Timur. Gaun putih ini terlihat sangat indah. Siapapun tak menyangka gaun ini terbuat dari limbah. Ya, gaun ini tepatnya terbuat dari styrofoam bungkus makanan. Sekelompok ibu-ibu di Kelurahan Badean, Kecamatan Kota, Kabupaten Bondowoso mengolah barang bekas yang diperoleh dari bank sampah. Ibu-ibu relawan sampah dengan telaten memilah dan membersihkan sampah. Potongan sampah kemudian dirangkai menjadi bentuk yang diinginkan. Kami mulai buat itu karena di bank sampah itu kan tidak semua produk bisa diuangkan. Jadi untuk bungkus kopi, kresek, styrofoam itu masih belum ada nilai ekonomisnya. Jadi kami buat produk daur ulang seperti busana, tas, tikar itu.
Berbagai macam kerajinan dibuat seperti gaun dari bahan plastik, sisa bungkus kopi saset, juga produk lain seperti tas, meja, hiasan rumah, juga pupuk kandang dan sabun. Bank sampah ini dikelola oleh komunitas yang secara rutin melakukan pertemuan untuk mengasah kreativitas, mengolah dan mendaur ulang sampah. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Sebuah toko elektronik dan bangunan di Krian, Sidoarjo, Jawa Timur ludes terbakar. Banyak barang yang mudah terbakar mengakibatkan asap tebal menutupi jalan raya. Asap tebal menutupi pandangan di kawasan Pasar Krian, Sidoarjo. Sebuah toko elektronik dan bahan bangunan yang terletak tidak jauh dari Pasar Krian terbakar hebat. Banyak barang mudah terbakar mengakibatkan asap hitam tebal menyelimuti sekitar toko. Lokasi toko yang terletak di tepi jalan raya Krian, Sidoarjo memaksa petugas menutup arus lalu lintas jalur Surabaya Mojokerto. Kebakaran terjadi saat toko buka. Belasan karyawan toko berhasil menyelamatkan diri. Nyambar langsung, tapi karyawan keluar. Di dalam ada orang nggak Mas di atas Mas? Insya Allah nggak ada, Nggak ada ya? semua. Ada 2, cuma kesambet. Makanya itu tadi saya pastikan karyawannya ada apa enggak. Saya suruh ngecek, ternyata sudah keluar. 7 armada damkar dari Pemkab Sidoarjo didatangkan ke lokasi. Api baru berhasil dipadamkan setelah 6 jam. Petugas damkar menyemprotkan busa deterjen ke titik api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga kuat akibat korsleting listrik. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, uang tunai 500 juta rupiah hangus saat api membakar habis sebuah bengkel dan toko onderdil motor di Rembang, Jawa Tengah. Kebakaran terjadi saat rumah ditinggal pemiliknya pergi ke sawah. Kebakaran bengkel dan toko onderdil terjadi di kawasan Banyuurip, Rembang, Jawa Tengah. Asap tebal membuat panik warga sekitar. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat menghabiskan seluruh bangunan. Tak hanya menghabiskan seluruh bangunan, api juga menghanguskan uang tunai 500 juta rupiah. Pengelola bengkel menduga uang tersebut milik almarhum kakaknya yang meninggal 2 bulan lalu. Uang tersimpan di dalam kulkas bekas dan tertumpuk onderdil. Kaget, saya cari-cari onderdil, sudah matal loh, ada duit ini apa? Tidak ada rencana mau dimasukkan bank atau apa? Enggak Mas. Ya ditaruh di situ ya. Di situ biasanya untuk kakak saya biasanya itu ya sales diambil situ gede-gede biasanya gitu. Sebelum kejadian, pengelola bengkel baru saja mematikan lampu untuk pergi ke sawah. Api tiba-tiba muncul yang diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa melaporkan. Menjelang gelaran RCTI Premium Sport, Persija mempersiapkan diri untuk tampil maksimal. Persija optimis karena bermain di kandang sendiri. Latihan dilakukan di Jakarta International Stadium atau JIS untuk mempersiapkan mental dan fisik. Meski beberapa personil inti tidak ikut, Persija tidak khawatir karena akan bermain di kandang sendiri. Bahkan pemain Persija mentargetkan juara 1 dalam ajang turnamen RCTI Premium Sport. Turnamen dengan format sistem gugur diikuti 4 tim. 2 tim dari Liga 1 Indonesia yakni Persija dan PSIS, serta 2 tim dari Malaysia yakni Selangor FC dan Sabah FC. RCTI Premium Sport akan digelar di Jakarta International Stadium dengan pertandingan pertama yang digelar sore nanti. Laga kedua akan digelar pada Minggu 2 Juni 2024 memperebutkan juara pertama dan ketiga. Malam final Miss Indonesia 2024, para finalis tampil elegan dan memukau dengan glam looknya. Monica Sembiring, perwakilan dari Sumatera Utara, keluar sebagai juara Miss Indonesia 2024 dan akan mewakili Indonesia di ajang Miss World ke-72. Malam final Miss Indonesia 2024 yang diselenggarakan di studio RCTI Plus MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta berlangsung meriah.
Dibuka dengan penampilan 38 finalis yang mewakili 38 provinsi, tampil glamour dan memukau dengan dress silver, gold, tamarun dengan aksen beats. Selain menampilkan kecantikan wajah, para finalis juga memiliki bekal pendidikan dan karakter yang kuat, terlebih sebelumnya telah menjalani karantina selama 2 minggu untuk mempersiapkan diri dan mengasah kemampuan. Setelah melewati top 17 dan melaju ke top 5, Monica Sembiring akhirnya dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2024. Monica yang menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro jurusan Teknik Kimia ini berhasil memukau dalam memberikan jawaban pada para juri. Malam penobatan dilanjutkan dengan penyempatan mahkota Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa dan Miss World 2023 Kristina Piskova. Again saya nggak nyangka kalau ini bisa terjadi, dan untuk Sumatera Utara terima kasih semua untuk yang sudah mendukung saya janji akan membanggakan kalian semua. Sangat banyak isu yang menjadi concern saya, contohnya aja ini bukan yang saya pilih, tapi contohnya itu seperti women empowerment, quality education for every children, dan juga environment sustainability. 3 itu merupakan top 3 saya, tapi untuk yang akan dibawa kepada Miss World itu akan didiskusikan dulu bersama pihak-pihak yang seperti Miss Indonesia, RCTI, dan lain-lainnya. Mereka, fokus mereka malam ini, dan tentunya bagaimana mereka bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Bukan hanya baik saja, tetapi substansinya juga ada. Dan kita melihat bahwa malam ini mereka sangat menunjukkan kepala luar biasa. Selama hari ini juga penilaian dari seluruh juri sangat baik. Jadi saya rasa mereka bisa menjadi representasi yang sangat-sangat tepat untuk Indonesia. Wamenparekraf Angela Tanusudibyo yang juga menjadi bagian dari Dewan Juri ini juga berpesan agar Monica dapat ikut mempromosikan pariwisata Indonesia di kancah internasional. Nantinya Monica Sembiring akan mewakili Indonesia di ajang Miss World ke-72. Miss World 2023 Kristina Piskova tiba di Indonesia Senin sore untuk menghadiri gelaran malam final Miss Indonesia 2024. Sebelum acara berlangsung, David Silahoy sempat berbincang dengan Miss World ke-71 tersebut yang datang ke MNC Media, dan berikut liputannya. Sudah hadir bersama saya Miss World 2023 asal Republik Ceko, Kristina Piskova. But have you been around Indonesia? I've been only in Jakarta. And this is my second time here. My first time was a business trip, and this time I had the chance to see a little bit of the city, and I'm sure that tomorrow I'll have a little bit of free time, so I want to go explore a little bit more of Indonesia. Do you have any specific places you want to go to Indonesia? Oh, definitely. I have more. Okay. I know you have many beautiful islands, you have beautiful nature and the landscape, and one of my bucket list destinations is Bali. What do you think about Jakarta since you are here? I love Jakarta. The first impression I had is that everyone here is so welcoming, so friendly, and it was such a great feeling to come here, because here the Indonesian people and everything, it makes me feel like I'm home. How is it like being crowned Miss World 2023? Because it's a lot of emotions to be crowned as the new winner, but with all of the happiness and all of the beautiful experiences that were waiting for me comes a big responsibility. And I take this crown with a huge responsibility, because it gives you the opportunity to use it wisely, not only to look beautiful with the crown, but also to work on your project, your purpose. Miss World is all about beauty with purpose. I have 2 educational programs, one in Tanzania and one in the Czech Republic. Wow, amazing. Yes, in Tanzania we're providing English classes and quality education to unprivileged children. We have a school in there where we have around 300 students. And in the Czech Republic, I have a second educational project, and that's about helping disabled people with educational classes as well, but a little bit different ones, where they can learn craftsmanship skills or some other skills, so they're able to create products, sell it to community. And I think with the reach of Miss World, I can do even much more. And Miss World, we have a beautiful program as well.
It's the beauty of a purpose tour. So we're Yes. going to different countries and we're. Thank you very Thank you so much. So what